Kembali berjumpa teman-teman bersama saya Doli dari PT MTek Trimega Teknindo. Kali ini kita akan membahas tentang komunikasi PLC. Apa sih komunikasi PLC itu? Komunikasi PLC itu adalah suatu metode transfer data antara satu PLC ke PLC yang lainnya. Metode ini tuh biasanya digunakan untuk menghemat penggunaan kabel yang digunakan untuk transfer data dari satu device ke device lainnya. Jadi gambarnya seperti ini. Misalnya kalau kita mentransfer data dari PLC yang sebelah kiri ini ke PLC yang sebelah kanan, menggunakan output yang sebelah kiri lalu masuk ke input yang sebelah kanan, itu kalau tanpa komunikasi itu bisa banyak kabel, teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 sinyal dibutuh 6 sinyal butuh 6 kabel lalu mengirimkan data ke PLC yang sebelahnya ya teman-teman. Tapi kalau dengan adanya komunikasi, kita nggak perlu banyak-banyak kabel kayak gini ya teman-teman untuk transfer data dari satu PLC ke PLC yang lainnya. Jadi biasanya cukup sedikit kabel. Biasanya kalau Modbus RTU tuh paling 2 kabel doang gitu ya teman-teman. Kabel yang tadi banyak diringkas jadi tinggal 2 kabel, disambungkan antara satu PLC ke PLC yang lainnya. Jadi gitu ya teman-teman tujuannya komunikasi PLC. Kemudian apa saja sih jenis-jenis protokol komunikasi? Jenis-jenis protokol komunikasi itu ada Modbus, ada Profibus, ada Ethercat, ada CAN Open, ada Profinet. Teman-teman bisa lihat gambarnya ini Modbus lambangnya kayak gini, ini Ethercat kayak gini, CAN Open kayak gini, ini Profibus, Profinet. Yang sering dipakai itu yang paling atas sebelah kiri ini Modbus ya teman-teman. Modbus RTU maupun Modbus TCP. Kalau CAN Open ini baru ini biasa dipakai di otomotif. Sedangkan kalau Modbus itu lebih sering dipakai di automation. Begitu teman-teman. Kalau Ethercat biasa dipakai untuk motion control, biasa dipakai untuk servo control. Kalau Profibus, Profinet ini mirip kayak Modbus, cuma biasa dipakai di North America ya teman-teman, Amerika Utara. Kemudian bagaimana sih alur kerjanya untuk mengirim data itu? Kok bisa data itu tertransfer dari satu PLC ke PLC lain yang begitu banyak kabelnya bisa tinggal 2 kabelnya gitu kan. Pertama prosesnya itu PLC slave membaca data yang ada pada memorinya. Jadi PLC slave tuh seandainya PLC yang sebelah kiri ini ya teman-teman. Kemudian PLC yang sebelah kanan ini kita sebut PLC master ya teman-teman. Oke. Uh, Jadi yang pertama PLC slave membaca data yang ada pada memorinya, kemudian PLC slave mengkonversi data yang akan dikirim menjadi sinyal komunikasi sesuai dengan protokol komunikasi yang dipakai. Misalnya protokol komunikasinya Modbus, oh berarti data yang ada pada memorinya itu dirubah ke dalam sistem persinyalan Modbus gitu ya teman-teman. Atau enggak contoh seandainya kalau teman-teman pakai Profibus, oh data yang ada di PLC teman-teman dikonversi ke dalam bentuk sinyal Profibus. Nah, sinyalnya seperti apa? Itu urusan yang punya mereknya teman-teman ya. Jadi biasanya kita tinggal milih aja protokol komunikasinya mau pakai Modbus, Profibus, Ethercat, Ethernet atau dan lain-lainnya. Urusan sinyalnya seperti apa gitu kan, biasanya itu tidak di setting-setting lagi di PLC-nya ya teman-teman. Kemudian setelah PLC slave mengkonversi data, PLC slave mengirim sinyal kepada PLC master. Nah, sinyalnya dikirim melalui transmisi kabel ya teman-teman, kabel yang 2 ini ya teman-teman. Jadi dikirim terus kirim ke PLC master ya teman-teman. Ini untuk tipe protokol komunikasi Modbus RTU ya. Jadi kalau tipe Modbus RTU itu emang biasanya kabelnya cuma 2. Sebenarnya 3 sih sama ground, cuma yang biasa dipakai 2. Tapi kalau untuk protokol komunikasi lain gimana bang? Apa masih 2 juga kabelnya? Kalau protokol komunikasi Ethernet biasanya 8 core ya teman-teman. Yang biasa dipakai di kantor-kantor itu biasanya 8 kabel, terus di crimping
Itu protokol komunikasi Ethernet. Kalau protokol komunikasi CAN Open biasanya sama kayak Modbus RTU, dua kabel juga. Cuma sebutannya lain. Kalau ini kan Modbus RTU itu A plus B min sebutannya biasanya. Sedangkan kalau CAN Open itu biasanya high sama low ya teman-teman. Jenis kabelnya. Terus kabelnya ini bisa didapetin di toko online apa gimana? Jadi kalau kabel Modbus itu khusus ya teman-teman. Teman-teman nggak bisa pakai kabel biasa ya teman-teman. Paling minimal standar paling minimal itu kabel STP, Shielded Twisted Pair. Itu udah pernah saya jelasin di pertemuan yang sebelumnya tentang jenis-jenis kabel pada PLC. Teman-teman bisa lihat cek di video-video yang sebelumnya. Kalau tipe kabel yang paling standar STP itu kayak gini ya teman-teman bentuknya ya. Nah, STP, kabel STP. Nah, ini ya teman-teman. Ya intinya kabel Ethernet lah yang teman-teman sering lihat di perumahan atau di kantor-kantor itu biasanya disebut STP. Apa maksudnya STP itu? STP itu Shielded Twisted Pair. Apa arti kata Shielded Twisted Pair? Shielded itu artinya terselubung. Nah, ini shielded artinya terselubung. Jadi yang sebelah kanan itu teman-teman bisa lihat yang terselubung, sebelah kiri tidak terselubung ya teman-teman. Kalau terselubung disebutnya shielded. Nah, twisted maksudnya apa? Twisted artinya dia itu nggak lurus penyusunannya ya teman-teman, tapi melingkar-lingkar kayak gini. Ya, pair itu maksudnya artinya pasangan. Jadi misalnya ada 8 core kayak gini, masing-masing itu dipasangkan gitu loh. Jadi ada 4 transmisi gitu ya teman-teman. Transmisi 1, transmisi 2, transmisi 3, transmisi 4. Masing-masing isinya satu pasang kabel ya teman-teman. Gitu. Kemudian setelah kita tahu jenis kabelnya, ada kabel STP, ada kabel RS485. Kalau kabel RS485 kayak gini ya teman-teman. Kabel RS485. Pokoknya kalau protokol komunikasi itu menentukan jenis kabel yang akan kita pakai. Entah pakai STP, RS485, atau CAN bus itu beda-beda ya teman-teman. Tapi yang paling standar itu kabel STP yang tadi. Misalnya teman-teman, oh nggak punya kabel RS485 gitu kan. Ya udah pakai kabel STP aja, ambil aja dua core gitu, nggak usah dipakai 88-nya ya teman-teman. Gitu. Nih kabel RS485 nih, teman-teman bisa lihat. Dia cuma dua doang yang kepake, sisanya nggak kepake gitu kan. Uh, inilah ini. Jadi kalau kabel RS485 itu cuma dua doang kabelnya yang kepake. Yang lainnya nggak kepake. Jadi teman-teman bisa sebenarnya pakai kabel Ethernet gitu loh. Tapi kalau buat apa pakai kabel Ethernet yang isinya 8 core kalau kepake cuma dua, mubazir ya teman-teman. Cuma kalau ya misalnya oh yang ada itu ya udah pakai aja itu gitu ya teman-teman. Karena STP itu udah paling minimal gitu kan di standar komunikasi apapun gitu ya. Kemudian setelah kita tahu kalau PLC itu mengirim sinyal melalui kabel, kemudian eh, PLC master itu menerima sinyal dari PLC slave ya teman-teman. Jadi setelah sinyalnya dikirim, kemudian sinyalnya diterima sama PLC master, kemudian PLC master mengkonversi sinyal yang diterima menjadi data yang semula ya teman-teman. Data yang bisa kita pahami gitu ya teman-teman. Jadi jenis-jenis data kan ada boolean, ada integer, ada hexadesimal, ada apa lagi tuh? Ada oktal, ada byte, ada word, double word, unsigned, dan macam-macam ya teman-teman. Pokoknya itu jenis-jenis sinyal yang ada jenis-jenis data yang ada di PLC yang pokoknya yang bisa dibaca. Kemudian PLC master menulis data tersebut yang hasil dari kiriman PLC slave ke dalam memorinya. Jadi gitu aja ya teman-teman untuk flowchartnya. Pertama, saya ulangi lagi, PLC slave membaca data yang ada pada memorinya, kemudian PLC slave mengkonversi data tersebut menjadi sinyal komunikasi sesuai dengan protokol komunikasi yang dipilih. Kemudian PLC slave mengirim sinyal kepada PLC master melalui transmisi kabel yang tadi saya jelaskan. Kemudian PLC master menerima sinyal dari PLC slave. Kemudian
PLC master mengkonversi sinyal yang diterima menjadi data yang semula ya teman-teman. Kemudian PLC master menulis data tersebut pada memorinya. Demikian untuk flowchartnya. Lanjut. Oke, setelah kita membahas teorinya, sekarang kita membahas prakteknya. Jadi setiap saya bikin tutorial pasti saya membagi dua sesi ya teman-teman. Tidak melulu isinya teori ataupun full praktek, tapi teman-teman ada sebagian teori, ada sebagian prakteknya. Tadi teorinya sudah saya jelaskan semua. Sekarang kita melakukan prakteknya. Untuk prakteknya itu kita menggunakan HMI, PLC, dan pokoknya kita menggunakan HMI MacMath, kemudian kita menggunakan PLC MacMath, kemudian kita menggunakan PLC merek lain. Device yang teman-teman lihat paling ini namanya HMI. HMI itu Human Machine Interface. Human Machine Interface itu kayak teman-teman kalau misalnya mau ngasih komando ke mesin gitu kan, kalau misalnya seandainya teman-teman nggak punya tombol gitu kan, nggak punya switch, nggak punya uh, physical device untuk input ke PLC, teman-teman bisa loh make modul layar seperti ini, seperti HMI ini ya teman-teman. Jadi teman-teman tinggal pencet-pencet kayak HP Android teman-teman, nanti dia akan kirim sinyal ke PLC teman-teman gitu ya. Itu maksudnya HMI ya teman-teman. Jadi lanjut, kita menggunakan HMI MacMath tipe MZ800-210 SK31. Lagi-lagi ini teman-teman bisa dapat di toko online PTM Tech Trimega Teknindo ya. Sekalian promosi aja. Teman-teman bisa lihat di Tokopedia teman-teman. HMI MZ800, HMI MZ800 TT210 SK31. Oh, kok tidak ditemukan ya? Kenapa ini ya? Nah, mungkin salah keyboardnya ya. Cobalah kita cari nama PT-nya aja, PT MTech. Di sini. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini produk-produk yang kami jual. Ini HMI-nya ya teman-teman. Ini PLC-nya. Nanti kalau seandainya teman-teman beli HMI atau PLC ini, teman-teman nggak usah khawatir tentang trainingnya ya teman-teman. Teman-teman dapat technical supportnya juga, teman-teman dapat trainingnya juga. Pokoknya diajarin sampai bisa. Kemudian teman-teman juga sudah membayar pajak 11% ya dengan harga ini ya teman-teman. Teman-teman juga dapat software secara gratis. Saya yakin kalau di vendor-vendor lain tidak ada ya yang all in dengan harga segini gitu ya teman-teman. Biasanya barangnya doang, trainingnya kagak, softwarenya kagak. Entah barangnya juga ori atau hasil dari kanibal gitu kan. Tapi kalau ini udah all in ya teman-teman, udah sama PPN malah ya. Jadi bisa lah nanti kalau misalnya ada project-project, ajak PT MTech Trimega Teknindo ya teman-teman. Atau teman-teman bisa beli langsung produknya di kami nanti training. Oke, kembali ke pembahasan. Tadi kita membahas device yang pertama kita pakai adalah HMI MZ800-210 SK31. Kemudian PLC MacMath MC200 2012 BRA. Kemudian PLC MacMath tipe MC 11410 BRD. Kemudian PLC MacMath tipe MC 23232 BRA. Semua PLC MacMath ini saya sambung menggunakan kabel RS485 ya teman-teman. Tapi kalau nggak ada, saya pakai kabel Ethernet aja lah, single pair gitu kan, tapi nggak masalah kan. Kemudian nanti saya pakai protokol komunikasi MacMath MC series ya teman-teman. Kemudian saya juga memasukkan PLC merek lain ya teman-teman ke dalam sistem yang saya mau tes ini. Kemudian PLC merek lain ini saya hubungkan ke switch hub. Kemudian dari switch hub saya hubungkan lagi ke
HMI MZ800 ya teman-teman, menggunakan kabel Ethernet yang 8 core. Nah, jadi saya mau tes nih dua komunikasi. Yang pertama komunikasi MACMET sendiri. Jadi seperti yang saya bilang, komunikasi itu macam-macam ya teman-teman. Ada Modbus, Profibus, Profinet, Ethercat, ada CAN bus. Nah, ada yang juga yang merek masing-masing vendornya sendiri. Kebetulan MACMET juga punya dia protokol komunikasi sendiri, namanya MACMET MC Series Protocol, gitu kan. Nah, jadi kita tes nih protokolnya MACMET seperti apa, nanti dia cara kerjanya bagus apa tidak. Kemudian ada juga protokol Modbus TCP. Jadi HMI ini dia bisa banyak protokol ya teman-teman. Bisa protokol MACMET, bisa protokol Mitsubishi, Siemens, Schneider, Modbus, Codesys, dia juga bisa protokol itu ya teman-teman. Nanti kita lihat. Kemudian setelah kita memahami rangkaian tesnya, kita lanjut ke apa aja yang kita tes. Yang pertama yang kita tes itu start stop dari HMI ini ke PLC MC 220 12 BRA. Jadi kita coba tes start stop dari HMI ini ke PLC MC 220 12 BRA. Kemudian nomor yang kedua start stop dari HMI ini ke PLC MC 114 10 BRD. Kemudian start stop dari HMI ini ke PLC MC 232 32 BRA. Kemudian start stop lagi dari HMI ini ke PLC merek yang lain ini ya teman-teman. Kemudian setelah misalnya teman-teman start stop udah sukses semua, baru kita coba fungsi makro ya teman-teman. Fungsi makro itu tujuannya untuk transfer data dari misalnya PLC merek lain ke PLC MACMET sebelah sini ya teman-teman. Jadi kalau tadi kan komando semuanya dari HMI ya teman-teman. Kalau sekarang kita mau coba nih, gimana kalau misalnya dari PLC MACMET dia kasih komando ke PLC yang merek lain, bisa nggak ya teman-teman? Itu nanti pakai fungsi makro ya teman-teman. Jadi untuk fungsi makronya itu nanti kita memakai output dari PLC MACMET MC 220 12 BRA yang sebelah paling kiri ini. Kemudian untuk komando stopnya kita pakai PLC MACMET MC 114 10 BRD ya teman-teman. Jadi nanti ketika seandainya output dari Y0 MC 220 12 BRA hidup, dia akan menghidupkan PLC yang merek lain ya teman-teman. Kemudian cara mematikan output dari PLC merek lain ini yaitu dengan menghidupkan output Y0 dari PLC MC 114 10 BRD. Gitu ya teman-teman. Itu yang paling menariknya fungsi makro itu. Tapi minimal start stop dari HMI ke seluruh PLC ini berjalan dengan lancar dulu, baru kita masuk ke fungsi makro ya teman-teman. Oke. Untuk tampilan HMI-nya nanti seperti ini ya teman-teman. Untuk start stop yang tadi saya ceritakan, jadi masing-masing PLC tadi mempunyai start stop dan lampu. Minimal ini jalan semua dulu, baru nanti kita coba fungsi makro. Kemudian ini device topologi untuk tes komunikasinya ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa download device topologi ini di deskripsi, karena saya cantumkan linknya, PDF-nya dan juga PPT ya. Pokoknya teman-teman bisa cari di deskripsi. Semua itu teman-teman bisa cek dan coba sendiri ya teman-teman. Atau lebih baiknya sih datang ke sini, cuma ya nggak apa-apa kalau mau coba sendiri ya.